Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei kamu. Iya, kamu yang lagi scroll-scroll, nyari tontonan buat nemenin waktu santai kamu. Coba deh berhenti sebentar di sini, karena aku janji cerita yang akan kamu dengar ini beda dari biasanya. Sebelum kita mulai, Bunda doain kamu sehat selalu, hatimu tenang, rezekimu lancar, dan segala yang kamu harapkan segera terwujud. Di sini, kamu nggak cuma sekedar nonton video biasa. Kamu diajak masuk ke dunia cerita yang penuh rasa. Kadang bikin senyum, kadang bikin haru, tapi pasti bikin kamu betah. Jadi, siap? Ambil posisi paling nyaman, rebahan, atau duduk santai. Dan biar aku yang bawa kamu ke dalam kisahnya. Selamat menikmati dan jangan lupa tinggalkan komentar kalau kamu suka. Dokter cantik Kolombia jatuh cinta pada pria muda Indonesia. Alina menatap keluar jendela mobil yang melaju perlahan di jalanan Yogyakarta. Pepohonan hijau, bau tanah yang lembab, dan suara motor yang lewat seperti berbaur dalam satu kesan baru baginya. Ia mengenakan jas putih dokter yang pas di tubuh, dengan name tag bertuliskan Dr. Alina Vasquez, International Medical Exchange. Ini adalah hari pertamanya bertugas di Indonesia. Perjalanan ke Indonesia bukan keputusan spontan. Alina mendaftar program medis sukarela lintas negara yang memungkinkan dokter dari Amerika Latin untuk menjalani pengabdian di negara-negara Asia Tenggara. Di antara banyak pilihan, ia memilih Indonesia. Alasannya sederhana, ia ingin jauh dari semua hal yang familiar. Selamat datang di Klinik Bakti Sehat, Dr. Alina, kata seorang perawat lokal, menyambut dengan senyum ramah. Klinik itu sederhana. Temboknya dicat biru muda, beberapa kipas angin menggantung berderit pelan. Tak ada pendingin ruangan, tapi suasananya hangat. Hari pertama tak berjalan mudah. Ada perbedaan bahasa, logat, bahkan cara pasien menjelaskan rasa sakitnya. Tapi Alina bertahan. Ia mengandalkan bahasa tubuh, senyuman, dan beberapa kosakata bahasa Indonesia yang ia pelajari di pesawat. Pada hari ketiga, seorang pria datang ke klinik dengan kaki diperban seadanya. Ia tampak kelelahan dan mengenakan kaos abu pudar. Warna yang entah kenapa terlihat cocok di tubuhnya yang kurus tapi tegap. Ia duduk diam, menunduk, sambil menunggu giliran. "Nama?" tanya Alina pelan, sambil membuka berkas. "Ilyas," jawabnya. Singkat, Ilyas. Nama yang asing di telinga Alina, tapi langsung melekat. Ia memeriksa luka di betis pria itu. Tampaknya luka sayat karena sabit atau alat pertanian. Luka itu tidak terlalu parah, tapi dibiarkan terlalu lama. "Kamu kerja di sawah?" tanya Alina dalam bahasa Indonesia yang terpatah-patah. Ilyas mengangguk, lalu menatap matanya sejenak. Bukan tatapan genit. Justru seperti ingin memastikan bahwa Alina benar-benar memperhatikannya. Hari itu berlalu seperti biasa. Tapi Ilyas kembali 2 hari kemudian. Luka di kakinya memburuk karena terkena air kotor. Alina mulai menaruh perhatian lebih. Tiap kali Ilyas datang, Alina merasa aneh. Ada banyak pasien lain, tapi hanya Ilyas yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Ia mencoba menepisnya. Mungkin ini hanya rasa kagum, tapi entah kenapa, ia selalu ingin tahu kabar pria itu. Apa makannya cukup? Tidurnya di mana? Kenapa selalu terlihat murung? Alina pun sering memperhatikan dari jauh saat Ilyas selesai berobat dan berjalan keluar klinik. Ilyas selalu berjalan cepat, menunduk, dan tidak pernah menoleh. Beberapa minggu berlalu. Hubungan mereka tetap sebatas dokter dan pasien. Namun dalam diam, Alina menyimpan rasa ingin tahu yang dalam. Ia tahu, sebagai dokter ia harus profesional, tapi hatinya perlahan seperti mengabaikan logika itu, sampai akhirnya hari itu datang. Itu adalah hari terakhir masa tugas Alina. Ia sudah berkemas, koper besar sudah disusun di mobil yang akan mengantarnya ke bandara. Beberapa staf klinik mengantar sampai pintu. Namun saat ia akan masuk mobil, matanya menangkap sesuatu. Ilyas berlari kecil di ujung jalan, dikejar 2 orang pria asing. Alina panik. "Ilyas," panggilnya. Ilyas menoleh.
Ia tampak bingung melihat Alina berdiri di sana, lalu tiba-tiba berhenti di hadapannya. Napasnya terengah. Alina menatap matanya. "Kenapa kamu dikejar?" tanya Alina. Ilyas tak menjawab. Ia hanya menarik napas panjang. Tanpa berpikir panjang, Alina berkata, "Aku suka kamu." Ilyas tampak terkejut. Diam. Mulutnya terbuka sedikit, tapi tak ada suara keluar. "Aku tahu ini aneh. Aku dokter, kamu pasien. Aku orang asing, kamu orang sini. Tapi aku tidak peduli. Kamu berbeda. Cara kamu bicara, cara kamu memperlakukan semua orang, membuat aku merasa nyaman." Ilyas menarik napas. "Saya cuma orang biasa, Dok. Dan justru itu yang bikin kamu istimewa," balas Alina. Sejenak waktu seperti berhenti. Dua pria yang tadi mengejar Ilyas tampak kebingungan dan memilih menjauh. Mobil penjemput Alina tetap menunggu, meski supirnya sudah gelisah. Alina tahu, ini bukan keputusan rasional. Tapi entah kenapa ia merasa lebih hidup saat berbicara dengan Ilyas daripada bertahun-tahun praktik di rumah sakit elit Bogota. Hari itu, Alina membatalkan kepulangannya. Ia kembali ke klinik. Dan sejak saat itu, kisah cinta yang tidak biasa pun dimulai. Kabar itu menyebar seperti api di ladang ilalang. Dalam hitungan hari, foto Alina dan Ilyas berdiri bersebelahan di depan klinik tersebar di grup WhatsApp warga, lalu muncul di akun media lokal dengan judul sensasional. Pria sederhana dekat dengan dokter cantik dan kaya asal Kolombia. Warung, kopi jadi tempat paling ramai membicarakan mereka. Ada yang kagum, ada yang tak percaya, tapi tak sedikit yang mencibir. Masak iya dokter bule suka sama orang kaya Ilyas? Pasti ceweknya lagi main-main. Wah, hebat juga sih Ilyas bisa narik bule. Di balik itu semua, Alina dan Ilyas tetap bertemu, diam-diam. Bukan di restoran mahal atau hotel mewah, tapi di sebuah warung kecil dekat kebun bambu. Tempat yang sepi dan jarang dilewati orang. "Kamu yakin dengan ini?" tanya Ilyas suatu sore sambil menyeruput teh panas dari gelas kaca. Kaos abu-abunya yang sudah mulai memudar tampak seperti biasa, tapi wajahnya cemas. Alina mengangguk. "Yakin. Aku nggak pernah ngerasa setenang ini sebelumnya." Ilyas diam. "Orang-orang banyak ngomong. Kamu tahu kan? Aku bukan dengar dari mereka. Aku dengar dari hatiku," jawab Alina. Mereka duduk di bangku kayu panjang. Tak ada yang mewah. Tapi justru disitulah kenyamanan tumbuh. Tak perlu topeng. Tak perlu pencitraan. Hari-hari berikutnya, Alina tetap tinggal di desa. Meskipun masa tugasnya sudah habis, ia menyewa rumah kecil di belakang klinik. Beberapa warga mulai menerima kehadirannya, terutama setelah melihat betapa seriusnya ia tinggal dan tidak langsung pergi begitu saja. Sementara Ilyas tetap bekerja di ladang. Ia bukan pria yang banyak bicara, tapi tiap kali bertemu Alina, ia selalu menyempatkan waktu. Entah sekadar mengantarkan makanan atau memperbaiki pagar rumah kontrakannya. Suatu malam, mereka duduk di depan rumah Alina. Bulan bulat terang, udara hangat. "Aku ini orang biasa. Kamu tahu kan? Aku nggak punya apa-apa," kata Ilyas pelan. "Aku nggak butuh apa-apa dari kamu," jawab Alina. "Aku juga bukan orang yang taat. Tapi kamu tahu, sejak ketemu kamu, aku belajar banyak hal. Tentang kesederhanaan, tentang kesungguhan, dan tentang Islam," lanjut Alina. Suaranya lirih. Ilyas terdiam. "Aku ingin belajar. Bukan karena kamu paksakan, tapi karena aku merasa ini jalan yang menenangkan." Mata Ilyas menatap langit. Ia seperti sedang mencerna sesuatu yang dalam. "Kamu tahu, aku pernah gagal sekolah karena enggak punya uang. Pernah kerja apa aja, dari tukang cuci motor sampai panjat kelapa. Tapi aku enggak pernah merasa seberharga ini," katanya. Alina menoleh padanya. "Kamu berharga, Ilyas. Bahkan sebelum aku datang ke hidupmu." Mereka tidak saling sentuh. Tidak juga terlalu romantis secara fisik. Tapi di antara keheningan itu, cinta mereka tumbuh kuat. Jauh dari gaya cinta di film. Jauh dari rayuan dan bunga. Tapi benar-benar ada, sederhana, dan nyata. Sampai akhirnya,
Pada suatu sore di akhir minggu, Alina menyampaikan keputusannya secara terbuka. Ia berdiri di pelataran masjid desa, mengenakan gamis putih sederhana. Wajahnya bersih. Tak ada riasan mencolok seperti biasanya. Hanya senyum hangat dan suara yang mantap. "Saya ingin jadi muslimah," katanya. "Saya ingin menjalani hidup dengan nilai-nilai yang saya yakini sekarang. Saya tidak merasa meninggalkan apapun. Saya justru merasa baru memulai sesuatu yang benar." Ilyas berdiri tak jauh dari sana. Para warga mulai menatap mereka dengan pandangan yang berubah. Tidak semua langsung menerima, tapi tidak juga semua menolak. Mereka melihat ketulusan itu. Hari-hari mereka menjadi lebih terbuka, tak lagi sembunyi-sembunyi. Beberapa warga mulai membantu Alina mengenal budaya lokal. Ibu-ibu mengajarinya memasak sayur lodeh, anak-anak menyapanya tiap pagi. Alina belajar bahasa Jawa sedikit demi sedikit. Sementara Ilyas mulai lebih percaya diri. Ia tak lagi merasa rendah. Ia mulai bicara tentang masa depan. Bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk mereka berdua. Malam itu, di teras rumah kontrakan, Ilyas menggenggam tangan Alina untuk pertama kalinya. "Kalau suatu hari kamu pergi lagi, aku harus gimana?" tanyanya. Alina menjawab, "Aku nggak akan pergi. Karena aku udah nemu rumah baru di sini." Pagi itu, suasana desa tidak seperti biasanya. Warung Embok Yati penuh sesak. Bukan karena pembeli, tapi karena semua orang sedang menonton video yang viral di media sosial. Di layar ponsel, tampak wajah Alina tersenyum di pelataran masjid, mengenakan gamis putih dan mengucap 2 kalimat syahadat dengan suara yang mantap. Judul video itu sederhana, "Dokter cantik asal Kolombia resmi masuk Islam dan siap nikahi pemuda Indonesia." Komentarnya ribuan. Dibagikan ratusan ribu kali. Hampir semua media mengangkat kisah itu. Bahkan acara TV Pagi Nasional menyebut nama Ilyas dan Alina. "Masya Allah, ini kisah nyata? Hebat ya Ilyas. Nggak nyangka. Cantik kayak bule pula. Kok bisa suka sama orang kampung begitu?" Alina tidak pernah menyangka efeknya akan sebesar ini. Awalnya ia hanya ingin hidup tenang di desa, menikmati waktu dengan Ilyas. Tapi sekarang, hampir setiap sudut desa tahu siapa dia. Bahkan anak-anak, sekolah pun mulai membicarakannya. Sementara Ilyas bingung. Ia bukan tipe orang yang suka disorot. Ia tak nyaman dengan kamera. Ia tak bisa menanggapi pesan dari orang asing yang masuk ke akun media sosialnya. Semua terasa asing. "Lihat ini. Ada wartawan dari Jakarta mau datang ke sini. Mau wawancara," kata Alina sambil menunjukkan email di tabletnya. Ilyas menggaruk kepala. "Aku nggak ngerti harus ngomong apa. Nggak usah dijawab kalau nggak mau. Tapi kita harus siap. Ini udah jadi konsumsi publik, Ilyas." Waktu berjalan cepat. Dalam seminggu, rombongan wartawan datang ke desa. Membawa kamera besar, mikrofon, dan segudang pertanyaan. Mereka mengerubungi rumah kontrakan Alina, mewawancarai warga, bahkan mencoba mengambil gambar Ilyas dari jauh. Beberapa warga senang, merasa kampung mereka jadi terkenal. Tapi sebagian mulai merasa risih. Beberapa mengeluh karena jalan desa jadi ramai. Ada yang menganggap Alina hanya mencari sensasi. Bahkan, ada satu ustaz kampung yang sempat berkata tajam saat khutbah Jumat. "Jangan sampai kita tergoda pujian. Agama bukan bahan tontonan. Hidayah bukan untuk disanjung di depan kamera." Ilyas mendengarnya. Ia menunduk. Meskipun ustaz itu tidak menyebut nama, ia tahu arah kata-kata itu. Malamnya, Ilyas duduk di bawah pohon mangga belakang rumah. Gelap, hanya diterangi lampu dapur kecil. Alina menyusul, membawa 2 cangkir kopi hitam. "Kalau kamu mau mundur, aku paham," kata Alina pelan. "Aku tahu semua ini berat." Ilyas menatap tanah. "Aku nggak takut orang ngomong. Aku cuma takut kamu nyesel udah milih aku." Alina menggeleng. "Aku nggak pernah nyesel. Tapi aku juga nggak mau kita hidup kayak dikejar bayang-bayang. Mereka diam lama. Aku ada usulan," kata Alina kemudian. "Kita bicarakan ini dengan keluargaku. Aku harus jujur ke mereka. Aku nggak mau mereka tahu dari media. Mereka berhak tahu langsung dariku."
Ilyas mendongak. Keluargamu di Kolombia? Alina mengangguk. Ya, ayahku seorang pengusaha besar, ibuku mantan perawat, kakakku wartawan. Mereka orang terpandang. Aku, anak kebanggaan mereka. Tapi sekarang, aku ingin jujur. Karena ini bukan lagi tentang aku. Ini tentang kita. 2 hari kemudian, mereka melakukan panggilan video ke keluarga Alina. Wajah ayah Alina muncul lebih dulu. Tegas. Kaku. Lalu ibunya tampak lebih lembut. Terakhir sang kakak Juan mengenakan setelan kasual. Kau serius dengan semua ini, Alina? Tanya ayahnya dalam bahasa Spanyol. Si, papa. Aku serius. Aku akan menikah dengan Ilyas. Dia orang baik, tulus. Dan aku sudah masuk Islam. Henning, tidak ada yang langsung bicara. Juan yang pertama membuka suara. Kamu yakin ini bukan karena tekanan? Bukan karena kamu merasa tersesat di negeri asing? Alina menghela napas. Aku justru merasa lebih utuh sekarang. Dan Ilyas, dia bukan orang yang menekanku. Dia malah mendorongku berpikir. Ibunya akhirnya berkata, kami kaget, tapi kamu anak kami. Kalau itu membuatmu bahagia, kami ingin melihatmu bahagia. Ayahnya tidak banyak bicara setelah itu, tapi tatapannya berubah. Tidak sekeras sebelumnya. Setelah panggilan ditutup, Alina meneteskan air mata. Ia tidak tahu kenapa. Entah lega, entah sedih. Ilyas mengusap punggungnya pelan. Semua akan baik-baik saja. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak semuanya viral, mereka bisa tidur lebih tenang. Di luar rumah, dunia masih ramai memperbincangkan mereka. Tapi di dalam rumah kecil itu, 2 hati sedang belajar menerima badai. Bukan untuk jadi pahlawan, tapi untuk jadi pasangan yang bertahan. 2 minggu, setelah telepon panjang dengan keluarganya, Alina mulai mempersiapkan pernikahan. Ia memutuskan untuk melangsungkannya di Indonesia, tepatnya di desa tempat Ilyas tinggal. Alasannya sederhana, karena disitulah semuanya dimulai. Masalah muncul sejak hari pertama persiapan. Pertama, soal adat. Kalau mau nikah di sini, harus lewat Pak RT dulu, terus ngurus surat numpang nikah di KUA, jelas Pak Darto, ketua RT yang juga tetangga belakang rumah Ilyas. Alina mengangguk. Ia sudah terbiasa dengan birokrasi sebagai dokter, tapi tetap saja mengurus surat nikah lintas. Negara bukan perkara mudah. Ia harus bolak-balik ke kantor imigrasi, KUA, dan kedutaan Kolombia di Jakarta. Semuanya makan waktu, energi, dan tentu saja biaya. Kedua, soal lokasi. Kamu mau nikah di balai desa? Tanya Ilyas. Kalau bisa, aku ingin tempat yang sederhana, tapi rapi dan bersih. Nggak harus mewah, jawab Alina. Akhirnya, mereka memilih aula pesantren kecil di pinggiran desa. Bukan karena mewah, tapi karena punya halaman luas, cukup untuk menampung tamu, dan terasa damai. Tapi disinilah masalah ketiga muncul, pembicaraan orang. Beberapa warga mulai berbisik-bisik. Ada yang berkata sinis di belakang Alina, ada pula yang terang-terangan mempertanyakan niatnya. Jangan-jangan dia cuma main-main sama anak kampung. Siapa tahu ini cuma konten buat cari tenar. Ngapain bule mau tinggal di sini? Aneh. Ilyas tahu semua itu. Ia mendengarnya dari warung kopi, dari sopir ojek, bahkan dari mulut tetua desa. Ia tidak pernah membalas, tapi dalam hati ia mulai resah. Suatu malam, ia duduk di tepi sawah bersama sahabatnya Denny. Lu beneran mau nikah sama bule itu, Yas? Tanya Denny, menggigit kacang goreng. Ilyas diam sebentar. Bukan soal bulenya. Gua nikah sama orang yang gue cinta. Lu, siap ditertawakan orang seumur hidup lu? Aku lebih takut ngecewain orang yang tulus datang dari jauh buat aku. Denny tak menjawab. Tapi wajahnya jadi lebih serius. Sementara itu, Alina juga bergumul dengan dirinya sendiri. Ia mulai rindu keluarganya. Ia rindu bahasa Spanyol yang biasa ia dengar saat sarapan. Ia rindu bau kopi khas Medellin yang selalu diseduh ibunya. Ia mulai bertanya, benarkah ini jalan hidup yang ia pilih? Namun setiap kali keraguan muncul, ia ingat hari itu. Hari saat Ilyas pertama kali menatapnya di ruang praktek.
dengan mata jujur, tanpa rasa minder. Ia tahu, ia tidak salah pilih orang. Beberapa hari sebelum pernikahan, satu kejutan besar datang. Keluarga Alina tiba di Indonesia, ayah, ibu, dan kakaknya Juan. Mereka datang tidak untuk menghalangi, tapi untuk hadir. Meskipun awalnya dingin, tapi kehadiran mereka menenangkan hati Alina, yang tidak disangka, Juan malah sibuk membantu persiapan. Pernikahan ini harus baik. Aku akan pastikan tidak ada yang mengejek adikku, kata Juan sambil memasang lampu, hias di aula pesantren bersama Ilyas dan Denny. Hubungan mereka membaik cepat. Juan ternyata punya selera humor yang cocok dengan Ilyas. Bahkan mereka saling mengejek soal sepak bola. Kolombia lawan Indonesia, meski jarang bertemu di Piala Dunia. Di malam terakhir sebelum akad, Alina dan Ilyas duduk berdampingan, tanpa banyak bicara. Di depan mereka, puluhan kursi plastik sudah ditata. Meja akad dibalut kain putih. Lampu gantung sederhana berayun pelan. Kalau kamu bisa kembali ke Kolombia sekarang dan mengulang semuanya, kamu bakal tetap pilih jalan ini? Tanya Ilyas lirih. Alina menatapnya. Aku bahkan tidak mau menoleh ke belakang. Ilyas mengangguk. Aku takut, bukan karena kita beda negara, tapi karena aku tahu hidup ini nggak gampang. Aku bukan cewek yang datang buat liburan, Ilyas. Aku datang buat tinggal. Besok paginya, mereka akan menikah. Bukan di gedung mewah, bukan di tengah gemerlap kota, tapi di aula sederhana, dengan suara angin sawah, suara ayam dari kandang, sebelah dan doa dari hati yang tulus. Dan entah kenapa, rasanya lebih megah dari pesta di istana manapun. Pagi itu, matahari belum terlalu tinggi ketika aula pesantren sudah dipenuhi tamu. Warga desa berdatangan, sebagian karena undangan, sebagian lagi karena penasaran. Bagaimanapun, tidak setiap hari ada dokter cantik asal Kolombia menikah dengan pria lokal sederhana. Di balik tirai putih, Alina duduk bersama ibunya dan beberapa perempuan dari keluarga Ilyas. Ia mengenakan kebaya putih dengan detail sederhana. Rambutnya disanggul rapi, tanpa mahkota mewah, tanpa hiasan berkilau. Tapi justru karena itu, ia terlihat berbeda. Anggun, tenang, dan mantap. Ilyas berdiri di bagian depan aula, mengenakan jas abu-abu yang disewa dari toko pakaian pengantin milik sepupu Denny. Ia tampak canggung, tapi berusaha tenang. Tangannya dingin, wajahnya serius. Gugup? Tanya Juan, kakak Alina, sambil merapikan kerah jas Ilyas. Lumayan, jawab Ilyas jujur. Juan tertawa kecil. Kamu tahu, aku juga gugup. Tapi aku percaya kamu akan jaga adikku. Ilyas mengangguk. Aku nggak janji hidup kami akan selalu mudah, tapi aku janji akan berusaha. Momen akad dimulai. Kiai dari desa sebelah memimpin prosesi. Ayah Alina menyerahkan tangannya dalam adat Islam, sebuah proses yang ia pelajari semalam suntuk. Alina sendiri sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat 2 hari sebelumnya, dengan Ilyas mendampingi diam-diam di masjid kecil. Tangan Ilyas menggenggam tangan ayah Alina. Nafasnya dalam. Ia mengucap ijab kabul dalam bahasa Indonesia, dengan suara sedikit gemetar tapi jelas. Semua saksi langsung mengangguk. Sah, dan tepuk tangan meledak. Teriakan kecil dari warga terdengar. Sebagian menahan air mata, sebagian lagi hanya tersenyum. Tapi semua merasa, ini bukan pernikahan biasa. Beberapa kamera dari wartawan lokal juga hadir. Sejak berita hubungan Alina dan Ilyas tersebar di media sosial, banyak yang penasaran. Judul-judul seperti Dokter Cantik Kolombia menikahi pria sederhana. Indonesia menghiasi beranda aplikasi berita. Alina dan Ilyas tidak mencari ketenaran. Tapi mereka juga tidak menutup diri. Mereka menerima wawancara singkat dari satu media, sekadar memberi inspirasi bagi yang membacanya. Setelah akad, acara makan siang digelar di halaman. Nasi liwet, ayam goreng, sayur asem, dan kue-kue tradisional disajikan. Beberapa tamu dari luar negeri, termasuk teman Alina dari rumah sakit di Kolombia, ikut makan lesehan sambil tertawa. Ini pertama kalinya saya makan dengan tangan langsung. Seru sekali, kata salah satu teman Alina, seorang dokter pria bernama Mario. Anak-anak desa berlarian. Musik dangdut dari speaker tua mengalun pelan.
Semua tampak bahagia. Di tengah semua itu, Alina duduk di kursi kayu, menatap Ilyas yang sedang berbincang dengan Kiai. Ia tersenyum. Bukan senyum bule yang dibuat-buat untuk kamera, tapi senyum seorang perempuan yang tahu ia ada di tempat yang tepat. Sore hari, ketika tamu mulai pulang, Alina dan Ilyas berjalan pelan menuju rumah kecil yang sudah dihias sederhana. Di dinding ruang tamu tergantung foto pernikahan mereka, dicetak cepat pagi tadi. "Besok kita mulai hidup baru, ya?" bisik Alina Ilyas memandangnya. "Bukan besok, mulai sekarang." Malam pertama mereka tidak diisi dengan kemewahan atau makan. Malam di Hotel Bintang 5. Hanya ada teh manis, gorengan buatan Ibu Ilyas, dan suara jangkrik dari balik jendela. Tapi bagi mereka berdua, itu lebih dari cukup. Pagi pertama setelah pernikahan, Alina bangun lebih awal dari biasanya. Jam 5, subuh, suara azan dari masjid dekat rumah membangunkannya. Ia menoleh. Ilyas masih tertidur. Wajahnya tenang. Sesekali menggigit bibir seperti sedang bermimpi lucu. Alina tersenyum sendiri. Dia mengenakan mukena pemberian Ibu Ilyas semalam. Motifnya sederhana, warnanya putih gading. Ia mencoba mengikuti gerakan salat dari video yang Ilyas tunjukkan malam sebelumnya. Setelah salat, ia turun ke dapur. Dapur itu sempit, ada kompor gas 2 tungku, panci berkarat, dan rak piring dari kayu. Tapi semuanya bersih. Alina membuka lemari dan mulai mencoba membuat teh manis, seperti yang biasa diminum Ilyas. Ilyas baru bangun saat aroma teh menyebar. "Kamu bangun pagi juga?" tanyanya sambil menguap. "Di Kolombia, jam segini kami biasanya belum tidur kalau habis pesta," jawab Alina sambil tertawa kecil. Mereka sarapan berdua. Teh manis dan roti tawar yang dibeli dari warung depan. Hari-hari berikutnya dimulai dengan ritme baru. Alina tetap bekerja di klinik tempat dia bertugas, tapi sekarang pulang ke rumah kecil itu. Bukan ke penginapan mewah yang dulu disediakan rumah sakit. Ia berangkat naik motor boncengan dengan Ilyas. Di klinik, banyak pasien mulai tahu kalau Dokter Alina sekarang tinggal di desa itu dan menikah dengan warga lokal. Beberapa orang kagum, beberapa heran. "Beneran, Dok? Suaminya orang sini?" tanya seorang ibu pasien sambil menggendong anak balita. Alina tersenyum. "Iya, orang sini orang baik." Desa itu pun pelan-pelan berubah. Klinik semakin ramai karena orang makin percaya. Anak-anak senang karena Alina suka mengajari mereka bahasa Inggris tiap sore di halaman masjid. Beberapa ibu-ibu mulai dekat dan sering ngobrol dengannya. Tapi, tidak semua hal mudah. Ada satu malam, hujan deras mengguyur. Atap dapur bocor, air masuk dan membuat lantai licin. Alina terpleset, jatuh sambil membawa mangkuk sayur yang baru dimasaknya. Ilyas berlari dari ruang depan. "Kamu kenapa?" "Nggak apa-apa. Cuman jatuh," kata Alina. Terduduk di lantai, rambutnya basah kuyup. Malam itu mereka duduk berdua di dapur, sambil menampung tetesan air pakai baskom. Alina tidak marah. Ia hanya diam, lalu berkata pelan, "Dulu aku tidak pernah bayangkan harus duduk begini." Ilyas menunduk. "Kalau kamu menyesal, aku bisa cari rumah kontrakan yang lebih layak. Aku juga coba cari kerja tambahan." Bukan itu maksudku," potong Alina. "Aku tidak menyesal menikah sama kamu. Aku cuma perlu waktu menyesuaikan semuanya. Semua ini baru buat aku." Ilyas menatap istrinya. Ia tahu Alina bukan perempuan manja. Tapi dia juga bukan orang yang terbiasa hidup di rumah berdinding triplek dan atap seng. Bukan yang terbiasa makan nasi dengan sambal dan telur dadar setiap hari. Malam itu, Ilyas memeluk Alina lama. Keesokan harinya mereka mulai memperbaiki rumah pelan-pelan. Ilyas meminjam tangga dari tetangga. Alina ikut mengepel lantai sambil sesekali salah pakai sabun pembersih. Mereka tertawa. Sebulan kemudian, Alina membuat jadwal layanan kesehatan gratis setiap Jumat sore di balai desa. Dia juga mulai mengajar kelas kecil untuk remaja putri tentang kesehatan reproduksi dan kebersihan. Desa itu makin akrab dengannya. Satu hari, seorang pejabat dari kota datang meninjau klinik. Dia terkejut melihat siapa yang bekerja di sana.
Dokter Alina, yang sempat viral itu, tanya si pejabat. Alina tertawa. Yang viral itu bukan saya, itu cerita cinta kami. Pejabat itu mengangguk-angguk. 2 minggu setelah kunjungan itu, rumah sakit tempat Alina dulu bertugas mengirim surat resmi. Mereka menawarkan posisi lebih tinggi, fasilitas lebih lengkap, dan rumah dinas baru di pusat kota. Ilyas membaca surat itu sambil diam. Alina menatapnya. "Aku mau tinggal di sini," kata Alina akhirnya. "Aku lebih bahagia di sini." Ilyas tidak menjawab, tapi senyumnya menjelaskan semuanya. Pagi itu, Alina bangun dengan perasaan aneh. Kepalanya terasa berat, perut sedikit mual. Awalnya ia pikir cuma masuk angin karena semalam terlalu banyak minum teh manis. Tapi setelah mencium bau nasi goreng dari dapur, ia langsung lari ke kamar mandi dan muntah hebat. Ilyas mendekat, panik. "Kamu, kenapa?" tanyanya sambil membantu Alina duduk di tepi tempat tidur. "Entahlah, aku mual dari tadi pagi." Ilyas mengernyit. "Apa kamu? Mungkin hamil?" Alina diam, jantungnya berdegup lebih kencang. Beberapa jam kemudian, Alina duduk di kamar mandi memandangi alat tes kehamilan yang baru saja ia pakai. 2 garis merah muncul dengan jelas. Ia menatapnya lama, seolah tak percaya. Tangannya sedikit gemetar, bukan karena takut, tapi karena terharu. Dia keluar kamar mandi, menunjukkan alat itu ke Ilyas yang masih duduk di ruang tamu, sambil membaca buku agama tipis yang baru dipinjamnya dari masjid. Ilyas menatap alat itu, lalu menatap Alina. 2 garis, suaranya pelan. Alina mengangguk, senyumnya tipis, air matanya turun tanpa suara. Ilyas langsung memeluknya. "Masya Allah," bisiknya. Hari itu menjadi hari yang tak terlupakan. Mereka tak berhenti saling menatap, seperti 2 anak kecil yang baru diberi mainan impian. Sore harinya, mereka pergi ke puskesmas untuk periksa. Bidan di sana mengenali Alina. "Wah, dokter bisa hamil juga ya? Biasanya cuma ngurusin pasien," canda si bidan. Alina tertawa kecil. Dia tahu, hidupnya berubah, lagi hari ini. Tapi kali ini, perubahan itu datang dalam bentuk yang sangat membahagiakan. Minggu-minggu selanjutnya berjalan seperti mimpi. Ilyas jadi lebih perhatian. Setiap pagi dia menyiapkan sarapan, bahkan ikut belajar masak dari YouTube. Meski kadang rasanya aneh, Alina selalu menghabiskan makanannya. "Aku suka kamu berusaha," katanya sambil mengunyah telur dadar yang terlalu asin. Alina juga mulai mengurangi aktivitas di klinik. Dia masih menangani pasien, tapi tak sepadat dulu. Warga desa ikut senang. Mereka sering mengantar buah, sayur, atau kue ke rumah sebagai bentuk perhatian. Anak-anak yang biasa dia ajari bahasa Inggris kini lebih sering menanyakan, "Dokter, bayinya laki-laki atau perempuan?" Tapi kehamilan bukan tanpa drama. Suatu malam, Alina mengalami kontraksi ringan. Ia menahan sakit sambil berbaring. Ilyas langsung membawanya ke klinik. Ternyata itu cuma reaksi normal kehamilan usia awal trimester kedua. "Kalau begini saja, panik, nanti pas lahiran gimana Pak Suami?" Canda suster klinik sambil menepuk bahu Ilyas. Ilyas hanya senyum malu. Tapi sejak malam itu, dia selalu tidur lebih ringan. Setiap Alina bergerak sedikit, Ilyas bangun. Kadang cuma untuk memastikan istrinya baik-baik saja. Bulan ke-7, mereka pergi ke rumah sakit besar di kota untuk USG. Hasilnya membuat Alina dan Ilyas terdiam cukup lama di lorong rumah sakit. "2?" tanya Ilyas lirih. "Ya, kembar," jawab Alina sambil menahan senyum. "1 laki-laki, 1 perempuan." Ilyas tertawa kecil, lalu langsung duduk di bangku tunggu. "Kamu serius? Serius, lihat saja hasilnya." Alina menunjukkan foto hitam putih dari layar USG tadi. "Ini terlalu cepat. Kita bahkan belum siap banyak hal," gumam Ilyas. Alina menatapnya. "Kamu pikir aku siap waktu pindah ke sini? Tidak, tapi kita belajar bersama. Dan kamu tahu, aku tidak pernah menyesal." Ilyas menatap istrinya lama, lalu mengangguk. "Oke, kita akan siap." Setelah pulang dari rumah sakit, mereka mulai membenahi rumah.
Ilyas membuat tempat tidur bayi dari kayu bekas, dibantu Pak Darto tetangganya yang jago tukang. Alina memilih warna cat dinding kamar bayi, kuning lembut. Media sosial sempat heboh lagi. Seorang netizen memotret Alina dan Ilyas di pasar tradisional, sedang belanja perlengkapan bayi. Foto itu viral, dengan judul, "Dokter cantik asal Kolombia belanja popok di pasar tradisional Indonesia." Komentarnya beragam. Ada yang kagum, ada yang nyinyir. Tapi Alina dan Ilyas tidak peduli. Mereka hanya tertawa setiap kali membaca komentar lucu. Satu malam, setelah selesai mengecat kamar bayi, Alina duduk di teras. Ilyas duduk di sebelahnya. Mereka menatap langit. "Kamu bahagia?" tanya Ilyas. Alina memalingkan wajah, menatap pria sederhana yang kini menjadi suaminya. "Aku lebih dari bahagia," jawabnya pelan. Hari itu hujan deras turun sejak pagi. Langit gelap, angin kencang, dan suara petir kadang menyambar dari kejauhan. Tapi di dalam ruang bersalin rumah sakit kota, suasana jauh berbeda. Lampu terang, aroma antiseptik menyengat, dan suara napas Alina terdengar berat. Sudah lebih dari 12 jam dia berjuang menahan kontraksi. Ilyas berdiri di sampingnya, tangannya terus menggenggam tangan Alina. Kadang ditekan kuat, kadang dilepas saat Alina mengerang kesakitan. "Alina, kamu kuat. Sedikit lagi," bisik Ilyas. Dokter kandungan yang menangani persalinan sibuk memberi aba-aba. Beberapa perawat membantu. Prosesnya lama dan melelahkan. Ilyas bisa lihat peluh mengucur dari dahi istrinya, tapi Alina tak menyerah. Lalu, tepat pukul 14.07, suara tangisan bayi pertama pecah. Tangisan yang keras, bulat, seolah menuntut perhatian seluruh dunia. "It's a girl," seru dokter sambil mengangkat bayi mungil yang baru keluar dari rahim. Alina. Alina tak bisa menahan tangis. Tapi belum selesai air matanya mengalir, kontraksi berikutnya datang lagi. 15 menit kemudian tangisan kedua menyusul, lebih pelan tapi tetap jelas. "It's a boy." Ilyas menunduk. Matanya merah, dadanya sesak oleh rasa haru. Anak kembarnya lahir. Satu laki-laki, satu perempuan. Dunia terasa berhenti sejenak. Semua rasa lelah, cemas, dan takut seolah ditukar dengan kebahagiaan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Beberapa jam setelah proses persalinan, Alina dipindahkan ke ruang pemulihan. Ia tampak lelah tapi bahagia. 2 bayi mungil dibaringkan, di dekatnya dalam inkubator kecil. Ilyas duduk di kursi plastik, masih menatap 2 makhluk kecil itu. "Aku mau kasih nama mereka," kata Alina pelan. Ilyas mengangguk. "Kamu yang pilih." Alina tersenyum. Yang perempuan namanya Amina, yang laki-laki Yusuf. Ilyas memandangnya, lalu mengulang pelan. Amina dan Yusuf, indah sekali. Malam itu hujan berhenti. Langit masih gelap, tapi suara petir tak terdengar lagi. Rumah sakit mulai sepi. Di ruang rawat itu, hanya ada suara napas pelan dan sesekali tangisan bayi. Keesokan paginya, berita kelahiran mereka langsung ramai di media sosial. Salah satu perawat ternyata memotret momen saat Ilyas menggendong kedua bayinya sambil berdiri di jendela. Foto itu viral. Judul berita, "Dokter Kolombia dan suami Indonesia. Sambut anak kembar, Amina dan Yusuf lahir dengan sehat." Komentar mengalir. Doa-doa dari berbagai belahan dunia memenuhi kolom postingan. Banyak yang tak menyangka kisah cinta 2 insan berbeda, negara ini akan sampai sejauh ini. Setelah 3 hari di rumah sakit, Alina dan bayi-bayinya diperbolehkan pulang. Ilyas membawa mereka dengan mobil sewaan karena motor bebeknya tentu tidak bisa dipakai sekarang. Rumah kecil mereka sudah disulap jadi lebih nyaman. Kamar bayi kini terang, wangi, dan penuh mainan kecil gantung di langit-langit. Hari-hari berikutnya penuh perubahan. Ilyas yang dulu bangun jam 5 pagi, sekarang sering bangun tiap 2 jam. Entah karena Amina menangis, atau Yusuf buang air. Alina belajar menjadi ibu. Meskipun dia dokter, ternyata merawat bayi sendiri tidak semudah menangani pasien. Kadang, ia lelah, kadang menangis diam-diam. Tapi setiap melihat wajah 2 bayinya, semua lelah itu menguap.
Ilyas pun begitu. Dulu dia berpikir hidupnya sudah berubah saat menikahi Alina. Tapi ternyata, perubahan sejati dimulai saat dia menjadi ayah. Suatu malam, Alina duduk di tepi ranjang sambil menyusui Aminah. Yusuf tertidur di ranjang kecilnya. Ilyas duduk di lantai, menyandarkan punggung ke dinding dan memandang keduanya. "Kita beneran jadi orang tua sekarang ya?" tanya Ilyas pelan. Alina menoleh. "Iya. Dan kamu jadi suami dan ayah terbaik yang bisa aku harapkan. Mereka tidak punya banyak harta. Rumah masih sederhana. Tabungan tidak seberapa. Tapi setiap malam, saat mereka melihat Aminah dan Yusuf tertidur dengan damai, hati mereka selalu penuh. Kebahagiaan itu sederhana. Tidak selalu soal uang atau popularitas. Tapi tentang siapa yang tertidur di sampingmu malam ini, dan siapa yang terbangun bersamamu esok pagi. Dan malam itu, di rumah kecil mereka, tak ada yang lebih bahagia dari Alina dan Ilyas. Waktu berlalu cepat. Aminah dan Yusuf kini sudah berumur 3 tahun. Mereka tumbuh sehat, ceria, dan sangat berbeda satu sama lain. Aminah lebih kalem. Ia suka duduk di dekat jendela, sambil membaca buku cerita atau melihat langit. Kadang ia berceloteh sendiri, menceritakan ulang dongeng yang ia dengar dari Alina, lengkap dengan nada suara tokoh-tokohnya. Di usia segitu, Aminah sudah bisa menyusun kalimat dengan rapi. Bahkan pernah suatu malam, ia berkata dengan serius pada Ilyas, "Ayah, kucing itu bukan milik kita. Jangan dikurung." Yusuf sebaliknya. Ia seperti bola liar, berlari ke sana kemari, memanjat kursi, membuka pintu lemari, dan bertanya 1000 hal dalam sehari. Ia juga sering membuat Alina kewalahan karena rasa ingin tahunya seperti tak ada batas. Pernah suatu pagi, Yusuf membuka semua botol sabun cair di kamar mandi, hanya untuk tahu mana yang busanya paling banyak. Ilyas kadang tak habis pikir, tapi di balik kelincahannya, Yusuf punya daya tangkap yang cepat. Ia belajar huruf lebih dulu dari Aminah, dan dalam waktu seminggu sudah bisa menyebut huruf A sampai Z sambil menunjuk kartunya. Setiap malam, setelah anak-anak tidur, Ilyas dan Alina suka berdiskusi soal perkembangan mereka. "Aminah itu kayak kamu," ujar Ilyas suatu malam. "Tenang, teliti, dan suka baca." Alina tertawa kecil. "Kalau Yusuf, jelas seperti kamu. Aktif, keras kepala, tapi punya semangat luar biasa." Mereka tidak pernah membandingkan anak-anak mereka secara negatif. Justru mereka belajar untuk menerima perbedaan itu dan menyesuaikan pendekatan mereka sebagai orang tua. Alina mulai membiasakan Aminah dengan hal-hal yang melatih daya imajinasinya. Ia ajak Aminah menggambar, membuat cerita bergambar sederhana, dan bermain peran. Sementara Yusuf diberi tantangan lewat permainan bongkar pasang, eksperimen sederhana dengan air dan warna, atau tugas-tugas kecil yang membuatnya sibuk. Suatu hari, mereka mengunjungi taman kota. Di sana ada pertunjukan boneka tangan untuk anak-anak. Aminah duduk paling depan, memperhatikan setiap gerakan dan dialog. Yusuf awalnya ikut duduk, tapi 5 menit kemudian ia malah ke belakang panggung, penasaran ingin tahu siapa yang menggerakkan boneka-boneka itu. Petugas taman sampai kewalahan, tapi bukannya marah. Mereka justru tertawa melihat anak kecil itu menyusup seperti detektif. Alina pelan-pelan menyadari satu hal. Anak-anaknya bukan hanya cerdas, tapi juga unik. Dan unik bukan berarti lebih baik. Hanya berbeda. Karena itu, ia dan Ilyas mulai merancang masa depan yang tidak sama untuk keduanya. Mereka tak memaksa Aminah harus jadi seperti Yusuf, atau sebaliknya. Mereka hanya ingin keduanya tumbuh menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Pada ulang tahun ketiga, rumah kecil mereka dipenuhi balon dan hiasan sederhana. Tetangga-tetangga datang membawa makanan. Anak-anak kecil dari gang belakang ikut meramaikan suasana. Ilyas membuat kue ulang tahun sendiri, meskipun hasilnya agak miring dan hiasan krimnya belepotan. Tapi saat dinyalakan lilinnya, Aminah dan Yusuf sama-sama berseru gembira. Di tengah suara lagu ulang tahun dan keramaian anak-anak, Ilyas berdiri diam di dekat pintu dapur, memperhatikan Alina menghampirinya. "Kamu kenapa?"
Nggak ikut nyanyi? Ilyas mengangguk pelan. Aku cuma masih nggak percaya. Ini rumah kita. Mereka anak-anak kita. Semuanya nyata. Alina tersenyum. Ia tahu, jauh di dalam hati suaminya, Ilyas masih sering merasa hidup ini seperti mimpi. Dari tukang angkut sayur di pasar, kini jadi ayah 2 anak, cerdas dan suami dari seorang dokter. Dan kamu, lanjut Ilyas, bukan cuma ibu dari anak-anak ini, tapi perempuan paling hebat yang aku kenal. Alina tak menjawab. Ia hanya memeluk suaminya diam-diam, sebentar saja, sebelum kembali ke ruang tamu menemani anak-anak meniup lilin. Hari itu berakhir dengan sederhana. Tidak ada pesta mewah, tidak ada hadiah mahal, tapi senyum Aminah dan Yusuf cukup untuk menjadikan ulang tahun mereka sebagai hari paling bahagia dalam hidup Ilyas dan Alina. Dan saat malam tiba, di kamar yang hanya diterangi lampu belajar kecil, Ilyas membaca buku cerita untuk anak-anaknya. Aminah duduk manis sambil menyimak, sementara Yusuf setengah tertidur di pangkuannya. Cerita itu bukan tentang pangeran dan putri, tapi tentang seorang ayah dan ibu yang saling mencintai, dan 2 anak mereka yang tumbuh dengan harapan besar. Waktu tak pernah berhenti. Aminah dan Yusuf sudah mulai masuk usia sekolah dasar. Rumah kecil mereka yang dulu sederhana, kini dipenuhi buku, alat tulis, dan warna-warni kertas origami yang menumpuk di sudut ruang tamu. Alina dan Ilyas melihat perubahan yang nyata pada kedua anak mereka. Aminah yang dulu lebih pendiam, kini gemar membaca buku dan menulis cerita kecilnya sendiri. Ia tidak hanya menulis untuk diri sendiri, tapi mulai mengirim cerita-cerita pendeknya ke majalah anak-anak dan blog yang dibuat oleh Alina. Sementara, Yusuf tetap seperti anak yang dulu penuh energi, namun kini ia mulai menunjukkan minat serius pada sains. Ia menghabiskan waktu berjam-jam merakit model-model sederhana dari alat-alat bekas. Kadang ia membuat percobaan kecil di garasi, membakar kertas, atau mencoba mencampur cairan warna. Suatu sore, Ilyas duduk bersama Yusuf di ruang kerja kecil di belakang rumah. Mereka berdua tengah membongkar sebuah mainan elektronik yang rusak. "Ayah, kenapa listrik bisa membuat lampu menyala?" tanya Yusuf, mata berbinar penuh penasaran. Ilyas tersenyum. Listrik itu energi. Ia mengalir seperti air di sungai. Kalau ada aliran, lampu bisa menyala. Kalau tidak ada, lampunya mati. Yusuf mengangguk-angguk, lalu sibuk mengutak-atik kabel kecil dengan tangannya yang kecil. Di saat yang sama, di kamar sebelah, Alina membantu Aminah menyelesaikan cerita pendek yang akan dikirimkan ke majalah. "Kamu sudah punya banyak ide bagus, Nak. Terus tulis ya. Suatu hari nanti kamu bisa jadi penulis terkenal," kata Alina. Aminah tersenyum malu-malu. "Aku mau cerita yang bisa membuat teman-teman senang dan belajar sesuatu." Alina mengangguk. "Itulah tujuan menulis. Bukan hanya untuk dirimu, tapi untuk orang lain juga." Meski sibuk mengasuh anak dan praktek dokter, Alina tidak pernah melewatkan waktu untuk memberi perhatian pada pendidikan anak-anaknya. Ia yakin masa depan mereka akan terbentuk dari apa yang mereka pelajari sekarang. Begitu juga Ilyas. Meski pekerjaan sebagai pedagang buah semakin sibuk, ia selalu menyempatkan diri mengajari Yusuf soal alat-alat yang ia rakit. Ia percaya bahwa tangan anaknya tidak hanya harus piawai bekerja, tapi juga cerdas memikirkan. Di sekolah, Aminah dan Yusuf mulai dikenal sebagai anak-anak yang berbeda. Aminah yang pendiam tapi pintar menulis. Yusuf yang aktif tapi jago dalam pelajaran IPA dan matematika. Orang tua lain di sekitar rumah sering bertanya pada Ilyas dan Alina, bagaimana mereka bisa mendidik anak-anaknya dengan begitu baik. Ilyas hanya tersenyum. Yang penting kasih sayang dan kesabaran. Anak-anak butuh didengar, bukan hanya didikte. Alina menambahkan, dan jangan takut membiarkan mereka gagal. Dari kegagalan mereka belajar bangkit. Satu hal yang membuat keluarga kecil itu semakin lengkap adalah cinta mereka yang tak pernah pudar. Walau hari-hari kadang berat dan penuh tanggung jawab, Ilyas dan Alina selalu menemukan waktu untuk duduk bersama di teras rumah, menikmati teh hangat sambil bercerita tentang impian masa depan. "Suatu hari nanti, aku ingin Aminah punya perpustakaan kecil,
ujar Alina Ilyas menatap bintang di langit. Dan Yusuf, aku ingin dia jadi penemu besar yang membantu banyak orang. Malam itu, kedua anak itu sudah tidur nyenyak. Tapi semangat mereka untuk belajar dan tumbuh besar mulai menampakkan hasil. Alina merasa bangga, bukan hanya karena mereka adalah anaknya, tapi karena mereka sudah mulai menunjukkan karakter yang kuat dan penuh harapan. Dalam keheningan malam, ia dan Ilyas berjanji akan selalu mendampingi mereka, apapun yang terjadi. Karena bagaimanapun juga, cinta dan doa adalah pondasi terbaik untuk masa depan anak-anak mereka. Dan keluarga kecil itu pun terus berjalan, menapaki hari-hari dengan harapan dan mimpi yang tak pernah pudar. Waktu terus berjalan, dan Aminah serta Yusuf tumbuh menjadi anak-anak yang makin kuat karakternya. Kini, mereka sudah duduk di bangku sekolah menengah pertama, menghadapi tantangan baru yang lebih kompleks, baik dalam pelajaran maupun pergaulan. Alina dan Ilyas menyadari bahwa mendampingi mereka bukan lagi soal memberikan pelajaran atau mendikte, tapi lebih kepada menjadi teman diskusi dan pendengar yang baik. Meski sibuk, mereka berusaha menjaga komunikasi dengan anak-anak. Suatu sore yang cerah di rumah mereka di Bandung, Alina pulang dari klinik dengan raut wajah penuh semangat. Ia membawa kabar gembira yang ingin segera disampaikan pada Ilyas. Ilyas, kamu tidak akan percaya. Klinik tempat aku praktik sekarang menawarkan beasiswa khusus untuk anak-anak berprestasi. Aminah dan Yusuf bisa ikut program itu, katanya, sambil meletakkan tas Ilyas yang sedang menyiapkan buah untuk dijual menoleh, matanya berbinar. Itu kesempatan bagus, Lina. Tapi apa syaratnya berat? Tanyanya. Tidak terlalu. Mereka harus menunjukkan prestasi akademik dan aktif dalam kegiatan sosial. Aku yakin Aminah dan Yusuf bisa memenuhi itu. Malam harinya, Alina duduk bersama anak-anaknya di ruang keluarga. Mereka membicarakan peluang. Baru ini, aku mau ikut, Bu, kata Aminah semangat. Yusuf pun tidak kalah antusias. Aku juga. Aku ingin belajar lebih banyak lagi tentang sains dan teknologi. Alina tersenyum bangga melihat semangat mereka. Kalau begitu, kita harus atur waktu belajar dengan baik. Tapi ingat, kalian juga harus punya waktu untuk istirahat dan bermain. Sejak saat itu, rutinitas di rumah berubah. Selain belajar di sekolah, Aminah dan Yusuf semakin rajin mengerjakan tugas tambahan, membaca buku-buku baru, dan mengikuti berbagai kegiatan yang disarankan klinik dan sekolah. Ilyas, meski sehari-hari sibuk, berdagang di pasar, selalu menyempatkan waktu untuk mendukung mereka. Ia bahkan mulai belajar internet dan komputer dasar agar bisa membantu anak-anak dengan tugas sekolah yang semakin digital. Alina pun semakin aktif di klinik, tak hanya sebagai dokter, tapi juga sebagai mentor bagi tenaga medis muda dan penggerak program sosial di lingkungan sekitarnya. Ia yakin pendidikan dan kesehatan adalah kunci perubahan masyarakat. Suatu hari, Ilyas menerima tamu tak terduga di rumah. Seorang pria berpenampilan rapi dan sopan memperkenalkan diri sebagai seorang pengusaha yang ingin berkolaborasi dengan usaha Ilyas di pasar. Mereka berbicara serius tentang peluang mengembangkan bisnis buah yang selama ini dijalankan. Ilyas merasa ini adalah peluang besar. Ia tahu, dengan dukungan yang tepat, usaha kecilnya bisa berkembang pesat. Tapi ia juga sadar, harus pintar memilih mitra dan menjaga integritas bisnis. Alina yang mendengar kabar itu memberikan saran bijak. Ilyas, jangan terburu-buru. Pastikan semua jelas dan ada kontrak yang baik. Bisnis itu seperti rumah, kalau pondasinya kuat, akan tahan lama. Beberapa bulan kemudian, usaha Ilyas mulai menunjukkan perkembangan. Dengan modal tambahan dan jaringan baru, ia bisa membuka toko buah kecil di pusat kota Bandung. Pelanggan pun mulai mengenal toko buah Ilyas yang menawarkan kualitas dan harga bersaing. Keluarga mereka semakin dikenal di lingkungan sekitar. Kisah Alina, dokter cantik dari Kolombia yang menikah dengan pria sederhana Indonesia, menjadi inspirasi banyak orang. Namun bagi mereka, yang paling penting adalah bagaimana mereka terus menjaga keluarga tetap utuh dan harmonis. Di sekolah, Aminah mulai dikenal sebagai siswi yang aktif dalam kegiatan literasi dan kepemimpinan siswa. Ia sering menjadi pembicara dalam berbagai seminar kecil di sekolah,
Sementara Yusuf mulai mengikuti Olimpiade Sains tingkat provinsi, berusaha menunjukkan kemampuannya. Suatu sore, Alina menerima pesan dari seorang kolega di Kolombia yang menanyakan kabar keluarga dan menawarkan program pertukaran ilmiah yang bisa membuka peluang baru untuknya. Namun, Alina merasa ada tanggung jawab besar di sini, di Indonesia, bersama keluarga dan masyarakat yang telah menerimanya dengan hangat. Di tengah kesibukan itu, Ilyas selalu mengingatkan untuk tidak lupa beristirahat dan menikmati waktu bersama keluarga. Kadang mereka menghabiskan akhir pekan di kebun kecil belakang rumah, bercocok tanam dan bersenda gurau tanpa memikirkan dunia luar. Kehidupan mereka mungkin tidak sempurna. Ada tantangan dan kelelahan yang tak terhindarkan. Tapi cinta dan saling percaya menjadi pondasi yang membuat mereka terus maju. Satu hal yang pasti, jejak yang mereka buat bersama sudah menjadi contoh bahwa perbedaan bukan penghalang untuk bersatu. Nah, dan tumbuh bersama, Alina dan Ilyas tahu perjalanan mereka masih panjang. Namun dengan semangat yang sama saat pertama kali bertemu, mereka yakin akan mampu menapaki masa depan yang lebih cerah. Waktu berjalan begitu cepat. Tahun ajaran baru dimulai, dan Amina serta Yusuf harus menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah yang semakin menantang. Persaingan menjadi lebih ketat, dan tuntutan akademik kian meningkat. Meski demikian, mereka tetap semangat karena dukungan orang tua yang tak pernah putus. Namun, tak semua berjalan mulus. Suatu hari, Yusuf pulang dengan wajah murung. Ia membawa kabar kurang menyenangkan. Ada beberapa teman yang mulai membicarakan, "Aku karena latar belakang keluarga kita, ayah," ujarnya lirih saat duduk di ruang tamu. Ilyas yang sedang membaca koran meletakkan bacaan dan menatap anaknya. Alina yang baru selesai dari dapur ikut mendengarkan. "Kenapa mereka membicarakanmu, nak?" tanya Alina lembut. Katanya, "Aku nggak pantas bergaul sama mereka karena ayah cuma pedagang buah biasa. Bukan orang kaya seperti mereka," jawab Yusuf sambil menunduk. Ilyas menghela napas. Ia tahu, meski usaha sudah berkembang, masih banyak orang yang memandang rendah latar belakangnya. "Aku tahu itu berat, nak. Tapi kamu harus ingat, harga diri itu bukan soal seberapa banyak uang yang kamu punya, tapi seberapa besar kamu berusaha dan menjaga sikap," kata Ilyas menenangkan. Alina menambahkan, "Kami berdua selalu bangga sama kalian. Tidak peduli apa kata orang. Yang penting, kalian punya hati yang baik dan kerja keras." Malam itu, keluarga kecil itu berbicara panjang lebar tentang arti kebanggaan, rasa hormat, dan bagaimana menghadapi orang-orang yang kurang baik. Di hari-hari berikutnya, Amina dan Yusuf berusaha lebih fokus dan memilih teman yang benar-benar mendukung mereka. Mereka belajar untuk tidak membiarkan perkataan negatif memengaruhi semangat mereka. Sementara itu, di klinik tempat Alina bekerja, ia mendapatkan tugas baru dari manajemen. Alina diminta untuk menjadi koordinator program kesehatan masyarakat di daerah sekitar Bandung yang masih banyak kekurangan fasilitas kesehatan. Ini adalah tantangan besar, tapi juga kesempatan emas untuk membuat perubahan nyata. Alina merasa terpanggil untuk memberikan yang terbaik. Ilyas pun mendukung penuh. "Lina, aku tahu ini berat, tapi aku yakin kamu bisa. Aku akan selalu ada di belakangmu," katanya dengan tulus. Bersama timnya, Alina mulai melakukan survei ke desa-desa sekitar. Mereka bertemu banyak keluarga yang membutuhkan perhatian medis, yang selama ini jarang tersentuh layanan kesehatan. Alina merasa tersentuh dan makin yakin bahwa keputusannya bertugas di Indonesia adalah pilihan yang tepat. Dia ingin membantu sebanyak mungkin orang, terutama yang kurang beruntung. Di saat yang sama, usaha Ilyas terus tumbuh. Ia mulai membuka peluang kerja untuk pemuda-pemudi di sekitar pasar, memberikan mereka kesempatan untuk belajar dan mandiri. Bisnisnya bukan lagi sekedar jual buah. Ilyas mulai memikirkan bagaimana mengembangkan produk olahan buah, seperti jus segar dan kue buah yang bisa dijual secara online. Ia belajar banyak dari internet dan seminar bisnis yang diikutinya. Keluarga mereka mulai dikenal bukan hanya sebagai pasangan inspiratif, tapi juga sebagai pendorong kemajuan komunitas. Media lokal beberapa kali mengangkat kisah mereka sebagai contoh keberhasilan di tengah keterbatasan. Namun,
bukan tanpa ujian. Suatu hari, sebuah media nasional mengangkat cerita tentang bisnis Ilyas yang sedang berkembang. Sayangnya, beberapa oknum mengambil kesempatan untuk menuduh Ilyas melakukan praktik bisnis yang tidak jujur. Berita itu membuat keluarga mereka terguncang. Banyak pelanggan yang ragu, dan Ilyas menerima komentar pedas di media sosial. Ilyas merasa terpukul, tapi ia tidak mau menyerah. Dengan bantuan Alina, mereka mulai mencari cara membersihkan nama baiknya. Alina menggunakan jaringan profesionalnya untuk melakukan audit dan memastikan semua usaha dilakukan dengan transparan dan benar. Ini cuma ujian, Ilyas. Kita harus sabar dan percaya proses, kata Alina memberi semangat. Lambat laun, bukti kejujuran Ilyas berhasil ditunjukkan. Media yang dulu mengangkat berita negatif mulai merevisi dan meminta maaf. Ilyas belajar banyak dari pengalaman pahit itu. Ia semakin hati-hati dan berusaha membangun bisnis dengan landasan yang kuat. Sementara itu, Aminah berhasil memenangkan lomba debat tingkat provinsi dan mulai dikenal sebagai gadis cerdas dan berani menyuarakan pendapat. Yusuf pun mulai menonjol dalam bidang sains, sering mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang membuatnya semakin percaya diri. Alina dan Ilyas bangga melihat anak-anaknya berkembang. Mereka tahu, perjalanan ini bukan hanya tentang meraih sukses, tapi juga tentang bagaimana menghadapi tantangan dengan kepala tegak. Pada suatu sore, di halaman rumah, keluarga kecil itu duduk bersama menikmati minuman segar sambil bercakap tentang masa depan. Aku ingin terus belajar dan membantu banyak orang, kata Alina. Aku ingin bisnis ayah terus maju, agar kita bisa membantu lebih banyak lagi, sahut Yusuf. Aminah menimpali, dan aku ingin jadi pemimpin yang peduli pada masyarakat. Ilyas tersenyum. Kalian adalah harapan kami. Teruslah bermimpi dan berusaha. Mereka tahu perjalanan masih panjang, tapi dengan cinta dan tekad, segala rintangan bisa dilalui. Waktu terus berjalan, membawa perubahan yang tak pernah bisa diprediksi. Keluarga Alina dan Ilyas kini telah melewati banyak hal bersama, dari suka dan duka, hingga pelajaran hidup yang membuat mereka tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Sore itu, rumah mereka terasa hangat seperti biasanya. Alina duduk di ruang tamu, sambil melihat foto keluarga yang terpajang di dinding. Foto itu diambil saat pernikahan mereka, yang dulu sempat menjadi berita hangat di media. Kini, semua itu terasa seperti kenangan manis yang tak terlupakan. Ilyas masuk membawa 2 gelas teh hangat. Ia tersenyum melihat Alina yang tenggelam dalam pikirannya. "Kamu sedang apa, Lina?" tanya Ilyas sambil duduk di sampingnya. "Melihat masa lalu kita. Rasanya seperti mimpi, ya. Dari dokter asing yang baru, datang ke Indonesia, sampai jadi istri dan ibu dari 2 anak hebat," jawab Alina dengan senyum kecil. Ilyas menggenggam tangan Alina erat. "Semua itu karena kita saling percaya dan berani melangkah bersama. Aku bersyukur kamu memilih bertahan di sini." Alina mengangguk. "Aku juga. Indonesia sudah menjadi rumahku, bukan hanya tempat kerja." Mereka terdiam sejenak, menikmati kedamaian yang ada. Sebuah perjalanan panjang telah membawa mereka ke titik ini, penuh perjuangan dan cinta. Sementara itu, anak-anak mereka, Aminah dan Yusuf, sedang menyiapkan presentasi untuk sekolah. Aminah yang ceria membantu adiknya dengan sabar. Mereka tahu orang tua mereka selalu mendukung dan percaya pada kemampuan mereka. Di balik semua kesibukan, keluarga kecil itu tetap menjaga nilai kebersamaan dan saling menguatkan. Tak lama kemudian, telepon berdering. Alina mengangkatnya dan tersenyum saat mendengar kabar dari salah satu koleganya di rumah sakit. "Lina, program kesehatan masyarakat yang kamu pimpin mendapat penghargaan dari pemerintah daerah." Suara di ujung sana terdengar antusias. Alina menatap Ilyas dan berkata, "Ini semua berkat kerja keras kita semua, Ayah. Aku yakin ini baru awal." Ilyas membalas dengan bangga, "Teruslah berkarya, Lina. Aku akan selalu di sampingmu." Malam itu, mereka merayakan keberhasilan kecil dengan makan malam bersama. Bukan hanya soal penghargaan atau bisnis yang berkembang,
tapi tentang bagaimana mereka bisa menjaga keluarga tetap utuh dan bahagia. Alina dan Ilyas sadar, bukan kekayaan materi yang membuat hidup berarti, tapi cinta dan kebersamaan yang mereka rawat setiap hari. Di saat dunia berubah cepat, mereka memilih untuk tetap sederhana dan saling mendukung, menjadi keluarga yang bukan hanya sukses secara materi, tapi juga kaya akan kasih sayang dan kehangatan. Alina pun menutup hari dengan doa. Ia bersyukur atas perjalanan yang sudah dilalui, dan berharap masa depan yang lebih baik bagi keluarganya. Mereka tahu, hidup bukan tentang bebas dari masalah, tapi bagaimana menghadapi setiap tantangan dengan hati yang kuat dan penuh cinta. Dan begitulah, cerita tentang dokter cantik dari Kolombia yang jatuh cinta pada pria muda Indonesia menjadi legenda kecil di lingkungan mereka. Kisah yang mengajarkan bahwa perbedaan budaya dan latar belakang bukan halangan untuk menemukan cinta sejati dan membangun keluarga yang harmonis. Akhir cerita bukanlah akhir dari perjalanan, tapi awal dari bab baru yang lebih indah.